Aguan melawan Jokowi, sobat sekalian, tahukah kalian kenapa Aguan salah satu tokoh dari 9 naga mulai melawan Jokowi? Salah satunya adalah akibat proyek PIK2 yang tak kunjung selesai. Seperti diketahui sampai saat ini, masih banyak para pemilik tanah yang diserobot dalam PIK2 masih melakukan perlawanan. Di luar itu, izin untuk PIK2 masih belum disetujui sepenuhnya oleh DPR. Memang sudah ada keputusan untuk presiden yang mengatur kalau PIK2 masuk sebagai PSN. Namun nyatanya semua tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh Aguan sebagai orang pemilik saham terbesar dalam proyek PIK2. Aguan sebagai pengusaha jelas telah rugi besar dalam proyek tersebut. Dia telah investasi hingga puluhan triliun, namun hingga saat ini proyek tersebut terancam gagal. Selama ini Aguan merasa telah banyak berinvestasi kepada Jokowi bahkan dalam proyek IKN yang juga terancam gagal. Aguan sebagai pengusaha jelas hanya memikirkan bagaimana dia untung dalam setiap kesempatan. Dia yang telah investasi mungkin hingga ratusan triliun merasa tidak pernah mendapatkan untung selama rezim Jokowi dan terancam akan rugi total. Maka dari itu mau tidak mau dia akan berusaha mencari keuntungan sekalipun itu bukan keuntungan materi. Tapi dia akan berusaha membuat rugi orang yang bertanggung jawab atas kerugiannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian Aguan yang pasti adalah Jokowi. Salah satu prinsip mafia adalah, saya untung, kamu juga untung. Saya rugi maka kamu juga harus hancur. Maka, jangan heran jika ada pengusaha ataupun konglomerat yang akan berusaha menghancurkan Jokowi. Dan pastinya ada juga yang akan pro. Yang pro pada Jokowi sudah pasti mereka yang dapat untung. Ini hanya analisis saya. Maaf kalau analisanya radikal. Wassalam. Di dalam cuplikan video tersebut ada sebuah narasi di mana Aguan tampaknya mulai lelah, di mana proyek PIK2 yang sedang berlangsung ternyata ditentang, meskipun sebagian dari DPR menyetujuinya dan membantunya. Tetapi proyek tersebut tersendat-sendat, apalagi proyek tersebut adalah kompensasi dari Jokowi pada masa pemerintahannya. Secara logis dan secara akal sehat, setiap pembangunan oleh oligarki, oleh para pengusaha, pebisnis tentunya ingin mengambil cuan. Nah, tetapi cara mengambil cuan tersebut adalah dengan praktek-praktek kotor yang banyak dilakukan. Di antaranya adalah merampas tanah dari para warga biasa. Dan bahkan di antara mereka dipolisikan dan dipidanakan apabila mereka tidak menjual tanah yang mereka inginkan untuk dibangun proyek PIK2. Oleh karena itu, orang-orang yang membantu Aguan dalam melancarkan bisnisnya, ini diantaranya salah satunya sedang mungkin menghadapi masalah karena bisnisnya tidak berjalan lancar. Siapakah dia? Mungkin sahabat teman-teman bisa mengasumsikan siapa dia. Dan berikut orang-orang yang membantu atau istilah kasarnya adalah congosnya para oligarki. Selamat menyaksikan. Nah, PIK1, PIK2 itu sampai detik ini berdasarkan laporan dari manajemen PIK sudah 165.000 tenaga kerja. Dan PIK2 itu pembayar pajak terbesar senilai 50 triliun yang disampaikan oleh Presiden Direktur Agung Sedayu. 50 triliun mas untuk negara. Jadi kalau ada orang ngomong PIK1, PIK2 negara dalam negara, ini patut dipertanyakan ini. Bayar pajaknya ke negara, kok negara dalam negara gimana sih? Ngurus surat-suratnya ya ke pemerintah Tangerang. Kalau berkaitan dengan polisi, ya dengan kepolisian Indonesia. Jadi isu-isu sesat semacam ini saya berharap teman-teman media untuk hadir mengedukasi. Karena mencari duit triliunan, terus mencari orang yang pinter menata, itu nggak gampang di Indonesia itu, gitu loh. Tapi yang menarik di sini Gus, dari beberapa pihak atau netizen juga menyebut kalau Gus ini bagian dari buzzernya Aguan. Gimana nih Gus? Begini, saya dituduh, jangankan dituduh buzzer, dituduh antek, dituduh jongosnya Pak Aguan saya terima. Kenapa? Pak Aguan orang baik kok. Apa karena dia etnis tertentu, etnis Tionghoa lalu kita benci? Saya tanya nih, orang Cina, orang Arab, orang Jawa, orang Medan, orang Aceh, siapa sih yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan? Allah. Kan begitu. Nah sekarang netizen itu berbuat apa untuk negara ini? Kalau Pak Aguan kan jelas Pak, bangunannya jelas, bayar pajaknya jelas, menciptakan lapangan kerja juga jelas gitu loh. Saya senang kalau dituduh membela Pak Aguan misalnya, tapi saya tidak membela membabi buta gitu loh mas. Termasuk diisukan merampas tanah rakyat, menggusur tanah warga, menggusur puluhan masjid, ratusan masjid. Ketika ditanya mana datanya orang yang dirampas tanahnya mana? Dulu kita tawar-tawarkan pada diem.
Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok nggak ditawari Pak saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu sudah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Kesatria Nusantara menjaga dan merawat Indonesia. Ini sesuai dengan apa yang diistilahkan dalam agama itu ihya'ul mawat. Jadi menjaga apapun, merawat apapun, baik yang hidup, baik yang mati, untuk disemai kembali. Itulah BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Yaitu apa? Menjaga dan merawat NKRI. Oke, jaga. Pak Marzuki. Saya sambil laporan semuanya untuk semuanya. Mungkin banyak yang belum tahu juga. PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum. Kita tidak eksklusif. Karena apa? Kita bisa buktikan bahwa sekarang PIK dimasuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK. Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu? Karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih, apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran. Sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana. Kedua, itu bisa wisatawan yang kita bisa bawa. Terutama yang di PIK-nya di sini Pak, supaya yang ramai juga tahu banyak isu-isu yang tidak benar, bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya. Terus kedua, dia punya untuk yang tinggal yang di sini, kita yang ada kampung, kita relokasi Pak. Kita bukan pembatasan, kita relokasi perumahannya itu sama besar, kita bangun baru di sana semua fasilitas ada masjid ada apa semua ada. Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektar ya Pak? Dan kita udah ada satu rencana yang besar, masjidnya itu kita bangun yang masjid kemarin udah kita lapor ke Bapak Presiden juga, masjid ada 10 hektar, kita bangun masjid di sana. Untuk masjidnya 1,5 hektar. Masjidnya 1,5 hektar. Masjidnya sisanya ada ruko, ada makanan Muslim semuanya halal semuanya. Jadi di sana, jadi tempatnya ada di pinggir danau, view-nya luar biasa. Sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada. Baik Pak Guan. Jadi 1 tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? PIK bangun targetnya 2025 tahun depan untuk PIK ya. Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit juga sekitar bisa 10.000 rumah. Oke, berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10.000 ya. Untungnya banyak dong Pak Guan ya. Itu saya untung baru bisa disumbang Pak. Nah, jadi nanti bangun rusunnya buat rakyat lebih banyak lagi ya Pak Guan ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Guan ya. Gitu, Pak Dino juga gitu ya. Dalam penjelasan dari Pak Guan sendiri ketika dia mengatakan bahwa akan ada ribuan lowongan pekerjaan untuk warga Tangerang, tentu saja mungkin ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh warga Tangerang, di mana ketika mata pencarian mereka sebagai nelayan dan kemudian menjadi pedagang, tentu saja penghasilan mereka akan berkurang jika mereka menjadi pekerja di PIK 2 atau bisnis yang mereka selenggarakan. Dan tentang relokasi rumah secara akal sehat, di mana ketika rumah itu diberikan tentu saja tidak dengan cara cuma-cuma, dan bukan tidak mungkin dalam kedepannya itu
tidak lancar secara finansial untuk membayarnya, karena rumah itu tentu saja mungkin saja tidak mampu dijangkau oleh semua warga Tangerang. Oleh karena itu, relokasi rumah yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group saja mungkin ini menjadi sebuah alasan fiktif, dan di mana mereka agar mendapat izin dari rakyat Indonesia, terutama rakyat Tangerang sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Ini hanya sekedar asumsi ya. Diskusikan di kolom komentar ya. Investasi IKN nol besar. Masa KPK nggak berani periksa Jokowi? Guys, kemarin heboh banget berita pengakuan dari salah satu konglomerat yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan. Soalnya, dia berani banget bongkar tipuan tentang investasi kosong di IKN di zaman Jokowi. Bagian diseran dari Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, IKN itu emang proyek ambisinya Jokowi aja. Bagi Andi, pastinya itu cuma buat cari untung dan rente. Andi pribadi berharap banget buat KPK berani periksa Jokowi dan usut aliran uang negara buat bangun IKN kemarin. Apalagi, Aguan juga ngomong ratusan investor siap investasi itu omong kosongnya Jokowi. Menurut kalian, KPK berani apa enggak guys periksa Jokowi buat kasus IKN? Milk tea, milk tea, drink milk tea, milk tea, milk tea, milk tea. Demikian ya video tentang siapa sih yang membantu melancarkan Agung Sedayu Group untuk melancarkan bisnisnya. Kita dapat mengasumsikan baik itu politisi biasa atau sekedar entertainer biasa atau bahkan seorang pejabat tertinggi pun. Jadi istilah kata mereka yang terlibat di dalamnya itu sekedar memikirkan kantong mereka sendiri tanpa memperhatikan rakyat kecil. Cukup sekian video kali ini. Wassalam.